Makanya ya, kita itu jangan pusing dengan kelemahan orang. Jangan terlalu pusing dengan kegagalan orang lain, kelemahan orang lain, dosa orang lain. Jangan ikut campur lah. Itu mau urusan dia dengan Tuhan. Kita jangan sok-sok kepo, sok ngurusin gitu. Kalau kita hanya berkutat di situ, kita nggak akan kemana-mana loh. Kita sibuk peduli dengan kelemahan orang lain, tapi kita sendiri nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah jadi apa-apa. Kita harus sibukkan diri kita dengan Tuhan sendiri, dengan kebenaran. Kita harus jadi orang yang berbeda. Bayangin, Bapak Ibu lihat Abraham dengan ponakannya pada zaman itu, atau Nuh yang hidup di zaman itu, orangnya pada bejat semuanya. Dia nggak pusing dengan orang sekitarnya. Dia fokus dengan tujuan Tuhan. Bapak Ibu bayangin tuh, dalam kondisi kayak begitu, nggak ada hujan, suruh bikin kapal di atas gunung. Tapi kalau dia dengerin orang lain, perkataan orang lain apa? Apa yang terjadi? Gagal rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia fokus dengan tujuan Tuhan. Kita lihat lagi, Daud. Bapak Ibu lihat kurang apa Daud itu. Mertuanya sendiri, atasannya sendiri, mengecewakan, dan mengecewakan dia dirasuk setan lagi malah. Ngejar-ngejar dia untuk dibunuh lagi, bayangin. Apakah dia kecewa? Apakah Daud kecewa? Kalau Daud kecewa, dia nggak akan menjadi Daud yang hari ini loh. Sampai bangsa Israel ini pakai bendera lambangnya bintang Daud sampai hari ini. Diakuin itu raja termasyhur, raja terbesar, raja terhebat itu di Israel. Sampai hari ini diakuin. Bayangin, Bapak Ibu nanti baca ya kisahnya. Diuber-uber mertuanya mau dibunuh. Pengikutnya waktu di Siklak mau lemparin batu meninggalkan dia. Bayangin apakah dia kecewa? Orang yang jadi panutannya kecewa? Tidak. Tapi apa? Ujungnya, hatinya tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Di kisah para rasul dipromosin menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kita lihat contoh yang lain. Contohnya Yusuf. Yusuf tuh kalau mau sakit hati boleh. Kalau mau kecewa boleh. Ngelihat apa ya? Kakak-kakaknya cemplungin ke sumur dia. Dijual. Di penjara. Terus waktu dia lagi jaya-jayanya dia datang. Minta makan. Apa dia ngomong jelek, ngomong buruk? Berpikiran jelek, berpikiran buruk? Tidak. Dia ampuni, dia mengasihi. Nah kadang ada hal-hal yang memang diizinkan di sekitaran kita itu, hal yang nggak enak. Bapak siapa tadi? Pak Tigor dan Pak Ferry, meski tahu, kadang Tuhan izinkan di sekitaran hidup kita ini, ada hal-hal yang tidak enak, diizinkan terjadi, supaya kita tuh belajar banyak hal. Supaya hati kita itu nggak nempel kepada manusia, fokus pada manusia. Supaya hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Kalau hati kita nempel ke Tuhan, pikiran kita fokus ke Tuhan, kita nggak pusing dengan hidup orang lain, dengan perlakuan orang lain, dengan sikap orang lain. Makanya saya bilang, semakin kita hidup dengan Tuhan, kita harus mati daging, pikul salib sangkal diri. Orang yang mati itu, orang mau fitnah, mau tuduh, mau cubit, mau maki, namanya sudah mati, nggak akan bereaksi, Bapak Ibu. Kalau engkau masih disentuh saja bereaksi, diinjek bereaksi, dimaki marah, diperlakukan buruk nggak terima, difitnah jerit-jeritan, ngamuk-ngamuk nggak teriak, dagingmu masih hidup, perlu dimatikan. Perlu dimatikan. Waktu kita mati, kita nggak peduli orang mau perlakukan apa sama kita. Kita fokus sama Tuhan kok. Kita tahu persis jati diri kita bukan karena kata orang lain. Pengharapan kita, masa depan kita bukan tergantung dari perkataan orang lain. Kita tahu, kita pegang janji Tuhan, kita pegang tujuan Tuhan, kita pegang firman Tuhan, itu yang jadi pegangan kita. Sekalipun orang rebah di sebelah kiri, sebelah kanan, orang babak belur kacau, kita fokus sama Tuhan. Tuhan proteksi, jagain. Kita fokusnya melihatnya sama Tuhan. Kita nggak akan tertarik, terjebak dengan sekitaran kita. Coba nanti perhatikan ya, kisahnya 12 pengintai itu. 12 pengintai itu, bayangin. Orang itu ya, dibawa ke satu tempat untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang ngomongnya jelek, tapi hanya 2 orang ngomong yang baik. Kenapa kok bisa ngomong jelek? Kenapa bisa ngomong baik? Apa alasannya mereka? Kenapa? Yang dilihat apanya? Dari dasar hatinya itu memang seseorang itu akan keluarkan. Dari hati orang akan meluap. Makanya hati kita itu diisinya apa? Kalau hati kita isinya kebenaran, janji Tuhan, firman Tuhan, yang keluar dari mulut kita kebenaran firman Tuhan. Kaleb dan Yosua melihat janji Tuhan, tapi 10 orang Israel yang lainnya melihat hal yang buruk. Tantangannya, jeleknya, musuhnya, apa yang harus dihadapin. Dari semua yang jelek dilihatnya, akhirnya dia nggak masuk tanah perjanjian. Di 1 Korintus pasal yang 10 dijelaskan, perjalanan orang Israel dari Mesir
ke padang gurun masuk ke tanah perjanjian itu sebagai cermin supaya kita tuh belajar, ngerti bahwa mereka ada yang gagal, ada yang menang. Bayangin Bapak Ibu, 10 pengintai itu nggak masuk tanah perjanjian, padahal sudah menikmatin buah yang diambil dari tanah perjanjian. Jaraknya kalau Bapak Ibu nanti datang ke Israel, dari Yordan ke Israel itu jaraknya hanya 2 kilo, nggak nyampe tanah perjanjian. Kenapa? Coba lihat sikap hatinya, responnya seperti apa. Mati di padang gurun, mulutnya jahat. Kita mau pengaruhin dari luar atau kita dipimpin oleh Roh Kudus yang dari dalam. Itu akan menentukan masa depan kita itu seperti apa. Kalau kita masih dipengaruhi yang dari luar, kita akan diseret terus melakukan hal duniawi, bersikap seperti orang dunia, berkarakter seperti orang dunia. Tapi ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, kita akan diseret menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kekristenan yang sejati itu kan menghidupin firman, praktek firman setiap hari. Hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan melakukan aktivitas agamawi, tapi karakter dan kelakuan kita busuk. Kalau ngelihat banyak hamba Tuhan, banyak yang ngawur. Saya ngonselingin banyak orang yang mengecewakan, dikecewakan oleh pendeta. Ya, jangan lihat pendetanya. Pusing amat kalau orang mengecewakan. Kita fokus aja jalan sama Tuhan. Memang kalau kita mau lihat kecewa, kita bisa sakit hati dan kecewa. Saya pun juga sering dikecewakan orang. Tapi kan saya nggak mau ambil. Saya fokus dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika saya fokus dengan Tuhan, saya fokus dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya mengalami kemenangan. Hidup saya enjoy, hidup saya bahagia. Orang mau salahkan, orang mau tuduh, orang mau fitnah, orang perlakuan buruk, I don't care. Saya tahu saya pegang janji Tuhan kok. Saya nggak dipengaruhi dengan sikap orang lain. Saya nggak dipengaruhi dengan perbuatan orang lain kok. Saya dipengaruhi dengan janji Tuhan. Hidup saya bergantung sama Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu, bergaul intim dewasa di dalam Kristus. Kalau engkau dewasa di dalam Tuhan, engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau belajar matikan semua ego, hawa nafsu, keinginanmu tuh. Kamu fokusin sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita ngerti, hati kita semakin diubah seperti yang Tuhan mau. Makanya saya nggak habis pikir orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, anaknya semakin buruk, semakin jelek, hidup dalam kepahitan, hidup dalam trauma masa lalu. Hari ini dengar firman ini ya bertobat, mulai ambil keputusan untuk cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Hidupmu pasti berubah. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bapak Ibu lihat, kadang ada kejadian-kejadian memang diizinkan dalam kehidupan kita itu memproses, meremukkan, kadang mengecewakan, nggak enak rasanya. Kita rasanya mau jerit, mau protes, tapi nggak tahu kita mau ngomong sama siapa. Nikmatin saja jalan sama Tuhan. Itu sebagai proses supaya kita pikul salib sangkal diri. Ujungnya itu dipromosi Tuhan. Ujungnya itu berkat Tuhan. Jangan fokus sama masalahnya. Jangan fokus sama tantangannya. Fokus pada pribadi Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Tuhan mau hatimu seluruhnya, sepenuhnya jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus beres hati kita dengan diri kita sendiri. Kita juga harus beres hati kita dengan Tuhan. Kita juga harus beres dengan hati kita dengan orang lain. Baru hidup kita bisa diurapi, diberkati, menjadi bejana yang siap dilimpahi dengan hikmat pengertian pengetahuan. Kalau kamu masih tersandung dengan kelakuan orang lain, dagingmu perlu dimatikan. Kalau kamu masih kecewa dengan orang lain, dagingmu perlu dimatikan. Kalau kamu masih kesel dengan sikap orang lain, dagingmu yang perlu dimatikan. Jangan tuntut orang lain berubah. Tuntut hatimu sendiri berubah seperti yang Tuhan mau. Apa yang saya sampaikan ini keras, menyakitkan, tidak enak di telinga, dengarnya gampang, waktu praktek hidup, kamu akan mati daging, benar-benar diproses, dibentuk. Tapi ujung hidupmu akan dipromosi Tuhan. Ujung hidupmu akan diberkatin Tuhan. Ujung hidupmu akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dilimpahi kuasa dan otoritas. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amen. Oke. Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-15. Judulnya, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ternyata memang ada pengajar-pengajar palsu yang kelihatan seperti domba, tapi sebenarnya serigala. Serigala itu mau apa sih sebenarnya? Ya nerekam domba lah, mau dimakan lah tentunya.
Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita itu akan lihat hamba Tuhan itu murni sama Tuhan apa tidak, sungguh-sungguh sama Tuhan apa tidak, itu terlihat dari buahnya. Karakternya, kelakuan, sikapnya, perbuatannya. Makanya tadi Bapak yang sudah sering kali dikecewakan sama Tuhan, kalau udah hamba Tuhan tuh nggak benar, tinggalin, jangan ikut sama mereka. Semakin kamu ikut, semakin kamu kecewa. Banyak hamba Tuhan yang benar. Saya punya kenalan teman-teman hamba Tuhan yang murni hatinya, benar hatinya. Ya, Bapak Gembalamu itu kan hatinya benar. Saya kenal dia dari dulu. Hatinya murni nyalain Tuhan. Belajar. Hamba Tuhan yang benar hatinya itu banyak. Hamba Tuhan yang nggak benar juga banyak. Terlihat dari mana? Buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kan jelas dari buahnya. Kalau kamu pingin memetik durian, nggak mungkin dari pohon semangka. Benar apa nggak? Kalau kamu pingin ngelihat hamba Tuhan itu benar hidupnya, apa yang dikatakan sesuai dengan firman, lihat prakteknya hidupnya, kelakuannya. Kalau dia nggak benar, jangan diikutin. Kamu kalau ikutin nanti sesat. Ngawur nanti. Kecewa yang paling parah. Kalau kecewa, kamu sendiri yang harus bereskan hatimu dengan Tuhan. Ayat 7, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya baik, pasti buahnya baik. Kalau pohonnya tidak baik, ya pasti hasilnya tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan baik-baik. Dari buahnya kamu akan kenal seseorang, karakternya. Kalau udah karakternya buruk ya jangan dideketin, jangan diikutin. Ngapain? Nanti buahnya itu akan menyakitin kamu. Kalau buahnya beracun, kamu makan, kamu malah mati nanti. Makanya kamu kenalin seseorang itu dari buahnya, jangan dari kata orang. Terus 21 perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kita semua hari ini nyembah Tuhan, nyembah Yesus, datang ke gereja, angkat tangan, air mata beler-beler, ingusnya juga ikut beler-beler, gemetaran, tumbangi tangan rebah, dan lain sebagainya. Bukan orang yang seperti itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Kehendak apa? Simpelnya, kamu ikutin firman aja, firman ngomong apa ikutin. Tapi yang lebih dalam lagi, setiap orang itu memiliki panggilan masing-masing yang berbeda. Kalau kamu ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu seperti apa, detailnya, visi hidupmu, tujuan Allah dalam hidupmu, ya bergaul sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Terus perhatikan ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kau disebut pembuat kejahatan? Sekarang buka tuh Galatia pasal yang kelima. Oke, sudah ketemu? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Makanya saya bilang, kalau dagingmu masih nonjol, hidupmu dipimpin daging, roh kamu nggak dipimpin roh. Hasilnya buah kedagingan itu seperti apa? Akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu. Coba cek nih, dari perbuatan daging ini ada masih nempel dalam diri kita nggak? Hari ini, ada nggak? Nanti cek ya masing-masing ya. Perhatikan ya, ayat 21, perhatikan baik-baik. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kira-kira nggak dapat bagian kerajaan Allah itu dibuang kemana? Ini baru satu ayat ya. Sebenarnya saya mau singkapin banyak ayat lain, tapi nggak usah lah. Kira-kira kalau tidak masuk dalam mendapat bagian dari kerajaan Allah, kira-kira dibuang kemana?
Jawab, buka. Hah? Oke, dibuang ke neraka. Wah, aku kan udah ke gereja, Tuhan. Aku udah nyembah Tuhan. Aku udah jadi pendeta. Aku udah khotbah. Aku udah bikin mujizat. Tapi kan dari buahnya ketahuan kan. Loh Pak, kok bisa jadi hamba Tuhan sudah berzina, melakukan dosa kok masih diurapin Tuhan? Pengurapan tuh masih tetap nempel. Ketika firman disampaikan, seringkali Tuhan tetap bela firmannya. Ingat, Simpson ketika udah melakukan dosa, di ujung hidupnya tetap dia melakukan mujizat kan? Benar nggak? Mujizat, urapan itu sumbernya bukan dari diri kita. Itu dari Tuhan. Di luar diri kita, pengurapan, mujizat, kesembuhan, karunia itu bukan dari kita. Itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Selama nama Yesus disembah, ditinggikan, dipuji, diagungkan, diberitakan, dia akan beritakan, bela akan firman-Nya. Allah akan tetap bela firman-Nya. Makanya dia tidak akan mempermalukan firman-Nya. Dia akan tetap bela firman-Nya. Seringkali malah bikin mujizat, terjadi kesembuhan, doain orang sakit. Tapi yang Tuhan lihat itu bukan kesembuhannya, bukan mujizatnya, bukan nubuatnya, tapi buah dari hidupnya tadi loh. Dipimpin roh atau dipimpin daging. Loh, hari ini kamu bisa datang ke gereja, tapi hidupmu dipimpin daging total. Kira-kira kamu mati masuk kemana? Nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah, kira-kira dibuang kemana? Jadi kekristenan itu kan bukan yang sekedar aktivitas, doain orang bikin kesembuhan, mujizat, KKR. Tetapi kan real praktek hidup firman-Nya kan setiap hari. Praktek hidup hari-hari. Harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Halo, amin. Masih ada orang kan? Sampai di sini ngerti ya?